belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Pemazmur berkata bahwa sungguh alangkah baik dan indahnya ketika seseorang hidup di dalam kesatuan. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dan lebih indah dari yang namanya unity. Kalau saudara bisa menangkap firman Tuhan ini dengan rohmu, maka saya percaya bahwa ini adalah sebuah cara untuk kita bisa next level di dalam Tuhan. Karena sebenarnya ayat ini adalah sebuah nyanyian ziarah, sebuah lagu yang membawa naik ke tempat yang lebih tinggi. Bukankah Yesus sampai hari ini Dia masih bersyafaat supaya terjadi yang namanya unity, terjadi yang namanya kesatuan tubuh Kristus. Tetapi iblis, dia juga berusaha bagaimana caranya untuk memecah belah tubuh Kristus, untuk supaya tidak terjadi kesatuan. Dan ada satu dosa yang tidak disadari oleh kebanyakan orang Kristen, yaitu adalah dosa korporat, dosa melukai tubuh Kristus. Di sini pemazmur menggambarkan unity dengan dua hal. Yang pertama, unity digambarkan seperti minyak yang terbaik. Minyak yang terbaik yang dimaksud di sini adalah minyak urapan. Dari mana kita bisa mengerti akan hal ini? Harun, dia sebagai imam besar, dia tidak mungkin diurapi dengan minyak sembarangan. Dia harus diurapi dengan minyak yang terbaik, yaitu minyak urapan. Mengapa pemazmur menggambarkan unity itu seperti minyak urapan? Mari kita buka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Kita akan lompat pada ayat yang ke-30, dikatakan, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ternyata untuk membuat minyak urapan itu berasal dari rempah-rempah pilihan yang terbuat dari beberapa bahan, yaitu mur, kayu manis, kayu teja, tebu, dan juga minyak zaitun. Ketika 5 bahan ini dicampur menjadi satu dengan takaran dan ukuran yang tepat seperti yang Tuhan mau, maka bahan-bahan tersebut menjadi minyak urapan yang kudus. Minyak urapan itu dikatakan menjadi minyak yang kudus bukan karena didoakan, bukan juga karena ditumpangi tangan, tetapi ketika terjadi percampuran yang diambil dari beberapa bahan yang sama-sama berkontribusi di dalamnya. Dan saat terjadi percampuran itulah
Alkitab berkata, sejak hari itu minyak itu menjadi minyak urapan yang kudus. Tahukah saudara bahwa setiap kita adalah mewakili dari salah satu unsur minyak urapan tersebut? Mungkin saudara adalah sebagai murnya, mungkin saya sebagai kayu teja, atau mungkin saudara kita yang lain dia menjadi kayu manisnya. Yang lain lagi mungkin adalah tebu atau minyak zaitun. Yang jelas ketika setiap kita berkontribusi di dalamnya dan terjadi percampuran, terjadi unity, maka itu mengakibatkan sesuatu hal yang luar biasa. Mur, dia akan tetap menjadi mur sampai kapanpun ketika dia seorang diri. Kayu teja, dia akan tetap menjadi kayu teja ketika dia seorang diri. Begitu juga dengan tebu, minyak zaitun, kayu manis, dia akan tetap menjadi pribadi yang sama ketika dia seorang diri. Sampai kapanpun mereka tidak pernah bisa menjadi minyak urapan yang kudus. Sampai terjadi yang namanya percampuran itu, baru disebut minyak urapan yang kudus. Ketika kau mengerti prinsip ini, maka kau akan menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kita seorang diri. Yang menjadi persoalan adalah seringkali kita merasa bisa sendiri tanpa orang lain, merasa lebih hebat, lebih baik, merasa paling baik, ingin lebih menonjol dibandingkan dengan yang lain. Padahal kita tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang dahsyat ketika kita seorang diri. Bukankah rempah-rempah untuk membuat minyak urapan berasal dari bahan-bahan yang biasa saja? Tetapi ketika semuanya itu terjadi percampuran, maka dia menjadi minyak urapan yang kudus. Dari sesuatu yang biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi minyak urapan yang bisa menguduskan setiap perkakas yang ada di bait Allah. Dan dia juga dipakai untuk mengurapi seorang imam besar. Saya yakin dan percaya ketika setiap masing-masing kita mau bersatu, mau hidup rukun bersama, maka Tuhan akan membawa kita next level. Tuhan akan membawa kita naik untuk menjadi sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang berdampak, sesuatu yang memiliki impact yang luar biasa. Tetapi ada satu hal yang perlu kita waspadai, karena ada yang dapat merusak yang namanya minyak urapan itu. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Pengkhotbah berkata bahwa yang membuat minyak urapan itu berbau busuk atau rusak, itu adalah lalat yang mati. Sadarkah saudara bahwa setiap kita itu disebut sebagai domba-dombanya Tuhan? Dan iblis salah satunya, dia disebut sebagai Beelzebul, yang artinya adalah raja lalat, musuh domba. Bukan hanya serigala, tetapi salah satu musuh domba adalah lalat. Di Timur Tengah pada musim tertentu itu lalat begitu banyak, sehingga para gembala yang sedang menggembalakan domba mereka harus mengolesi setiap kepala dan telinga domba itu dengan minyak. Supaya apa? Supaya lalat itu tidak masuk ke dalam telinga domba. Karena ketika lalat itu masuk ke telinga domba, maka lalat itu akan mulai bertelur di dalam telinga domba itu. Dan ketika telur itu mulai menetas, maka telur-telur itu berubah menjadi larva atau sindang,
Sehingga sindat-sindat itu mulai menggerogoti, memakan setiap daging yang ada di telinga domba. Dan ketika dia terus menggerogoti dan sampai menembus ke otak domba, maka domba itu dia bisa menjadi gila. Saat domba itu sudah menjadi gila, maka dia akan membentur-benturkan kepalanya. Dia akan menyeruduk setiap siapa saja yang ada di sekitarnya. Dia akan seruduk domba-domba yang lain. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian yang disebabkan karena lalat yang masuk ke telinga domba. Anda dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Mari kita hati-hati dan waspada dengan apa yang kita dengar. Karena seringkali yang membuat perpecahan, yang membuat kerusakan satu tubuh Kristus dengan tubuh Kristus yang lainnya, itu dari apa yang kita dengar. Jangan pernah biarkan Beelzebul masuk ke dalam telinga kita. Jangan biarkan dia bertelur dan bersarang di telinga kita. Karena itu yang membuat minyak urapan menjadi rusak. Yang kedua, unity digambarkan seperti embun gunung-gunung Hermon yang turun ke gunung-gunung Sion. Secara geografis, jarak dari gunung Hermon menuju ke gunung Sion itu kurang lebih sekitar 190 km. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mungkin embun dari gunung Hermon bisa sampai ke gunung Sion yang jaraknya hampir kurang lebih 200 km. Sedangkan kita tahu embun itu ketika matahari muncul maka dia akan lenyap. Secara logika sangat tidak mungkin, tetapi itulah kekuatan unity. Apa yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin, yang tidak bisa dapat menjadi bisa, dan yang mustahil dapat menjadi tidak mustahil ketika kita bersatu, ketika ada unity di dalam kita. Ternyata kata unity arti pertamanya itu adalah delay atau penundaan. Artinya kalau kita merindukan unity terjadi, kita harus mendelay setiap perkataan yang sia-sia. Kita harus menunda untuk menghakimi, menunda untuk marah, menunda untuk emosi, menunda untuk berpikir negatif terhadap yang lain, supaya unity bisa terjadi. Biarlah melalui kebenaran ini kita kembali bersatu, hidup rukun bersama. Mari kita menjawab kerinduan hati Tuhan, di mana Tuhan merindukan supaya tubuh Kristus bersatu. Dan pemazmur juga berkata, ketika ada unity, ada kesatuan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.